Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sekarang berada di mata air asin yang berada di Desa Separi, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, tidak lupa saya dan tim kami mendoakan kalian semua semoga diberi kesehatan, diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang melimpah, dan jangan lupa tetap di channel saya Gus Blangkon, like, share, dan komen. Oke sahabat, sebelum kita masuk ke mata air asin ini, yang dimana awal mula sejarah dua desa di Kecamatan Loano itu berada di sumber mata air asin ini. Sebelumnya kita sholawatan dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke sahabat, kita akan masuk, kita mau mencoba dulu apa bener mata air asin ini bener-bener asin apa enggak, karena ini posisinya berada di tengah-tengah perdesaan yang posisinya memang berbukit-bukit sahabat-sahabat semuanya. Posisinya berbukit-bukit, tapi kenapa ada mata air asin di sini? Apa hubungannya dengan pantai selatan ataukah nggak ada hubungannya? Oke, kita coba dulu masuk ke mata air asin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Oke sahabat, ini mata airnya dari dulu juga menurut penduduk setempat, dari dulu juga airnya segini, tidak kurang tidak lebih. Disinilah sejarah awal mula dua desa, Banyuasin Kembaran dan Banyuasin Loano, Banyuasin Kembaran dan Banyuasin Separi. Saya mau mencoba mengambil mata air ini karena banyak khasiat yang dikatakan oleh penduduk sekitar bahwa banyak khasiat dari air asin ini. Salah satunya misalkan penyakit kulit, minta air dari sini dengan berdoa sama Allah, berwasilah, banyak yang jodoh sembuh atau sembuh dari penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Sahabat, bener mata air ini asin ya. Jadi rasanya memang asinnya asin-asin payau. Katanya kalau misalkan pas suro atau bulan-bulan mau haram, ini mata air ini asinnya bisa terasa sekali. Baik sahabat, sejarah dari mata air asin ini itu ada beberapa sumber, tapi saya mau ambil sumber yang dari Banyuasin Kembaran, bahwasannya
dulu Eyang Bathara Loano itu datang ke daerah sini yang merupakan masih hutan belantara bersama punggawa-punggawa mereka, punggawa-punggawa beliau. Salah satunya ada Kanjeng Raden Singopati, ada Eyang Kyai Rewo dan Eyang Nyini Rewo dan lain sebagainya. Pada posisi waktu itu Eyang Bathara Loano mau memasak, tetapi tidak ada garam yang dibawa beliau, dan beliau beriktikaf, beriyadah, minta sama Allah Ta'ala, dan beliau menancapkan tongkatnya sehingga muncullah mata air yang terasa asin. Itu tadinya berada di Banyuasin Kembaran, akan tetapi setelah lama sampai mata air itu keluar ikan peteknya dan lain sebagainya, dan Eyang Bathara Loano meneruskan perjalanan beliau, dan yang berada di Banyuasin Kembaran waktu itu adalah Kyai Rewo dan Nini Rewo. Beliau mimpi bahwasanya kalau mata air di Banyuasin Kembaran itu harus ditutup dengan ndas kebubuli dan diadakan selamatan. Dan beliau setelah mimpi 3 kali, beliau melaksanakan apa yang berada di mimpi itu, melakukan selamatan, dan mata air itu ditutup dengan ndas kebubuli. Dan alhamdulillah mata air itu mampet atau tidak keluar lagi. Karena kalau misalkan mata air itu keluar terus, maka desa Banyuasin Kembaran dan sekitarnya itu menjadi danau yang airnya asin. Dan di sana itu mampet, di sana itu tidak keluar lagi, muncullah mata air di sini yang sebagai sebagai pengingat bahwasanya dulu ada mata air asin di sini. Tapi ternyata sampai sekarang juga masih ada. Dan anehnya sahabat, walaupun di sini mata airnya itu payau asinnya, tapi kalau misalkan kita bikin kolam-kolam di sekitar itu mata airnya tetap tawar, tidak asin seperti di sini. Memang kalau untuk penjagaannya memang alhamdulillah di sini baik, karena kita juga datang dengan baik-baik, dengan niat baik-baik menguak sejarahnya. Dan dari sinilah setelah abad ke-17 Eyang Raden Truno bersama Simbah Kyai Wayah itu datang ke daerah sini, dan beliau bersama Kyai Bolu, Kyai Wayah, dan Kyai Kembar bersama Eyang Yudo Menggolo dan lain sebagainya. Beliau memerintahkan di desa Banyuasin Kembaran. Setelah itu desa dinamai Desa Banyuasin karena memang ada peninggalan eyangnya Eyang Bathara Loano dengan mata air ini, maka dinamai Desa Banyuasin. Pada posisi Eyang Truno itu memerintah, ada satu kiai yang meninggal dunia waktu itu bernama Eyang Kyai Kembar. Eyang Kyai Kembar yang sareanya berada sekarang di atas pasar Banyuasin Kembaran. Itu saking atau begitu menghormatinya Eyang Truno kepada Eyang Kyai Kembar, maka Banyuasin ditambahi namanya menjadi Banyuasin Kembaran karena ada Eyang Kyai Kembar. Kalau Eyang Kyai Kembar itu kembarannya itu berada di Salaman, di dusun Kembarang, ada di sana. Terus untuk kepemerintahan berikutnya, karena begitu lebarnya desa, maka desa itu dibagi menjadi 2. Yang satu kepemimpinan dipegang oleh Kyai Truno atau Raden Truno, yang satu
dipegang oleh Raden Yudomenggolo yang terahnya dari Yogyakarta juga. Kalau Eyang Kiai Truno itu terahnya bin Eyang Gagak Pernolo Trah Pajajaran. Maka dibagilah desa menjadi dua, yang satu desa Banyuasin Kembaran, yang satu desa Banyuasin Separe. Separe dari kata-kata separuh, separuhnya Banyuasin Kembaran, atau setengahnya dari Banyuasin Kembaran, karena di sana dilalui sungai yang namanya Sungai Jebol, itu sebagai batas desanya. Baik sahabat, sekelumit cerita dari desa Banyuasin Kembaran itu dulu abad ke-17 sampai abad ke-18 itu ada pasar yang pasarnya itu kalau ramai kalau malam. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dipindah ke pasar siang karena banyak sekali terjadi begal-begal di waktu masa lalu itu. Dan Kiai Truno itu kesini ke desa ini bersama Kiai Wayah, dan Kiai Wayah itu yang sekarang menjadi punden desa Banyuasin Kembaran. Dan di Banyuasin Separe sebagai pundennya adalah Eyang Yudomenggolo. Ini sedikit sejarah yang saya dapat dari desa Banyuasin Kembaran. Semoga bermanfaat bagi panjenengan sedaya sebagai wawasan sejarahnya. Dan sedikit cerita lagi bahwasannya mata air asin ini itu menjalur atau ada terusannya. Terusannya sampai mana? Ada yang ada yang ngendiko bahwasanya ini mata air ini bersumber langsung dari pantai selatan sana. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita sedikit sejarah ini, dan memang ada mata air asinnya. Kita hanya menguri-uri saja bahwa budaya itu selalu ada. Sahabat, sejarah-sejarah memang kadang berbeda dari satu narasumber dan narasumber lainnya, tapi jangan pernah kalian melupakan sejarah, karena sejarah-sejarah itu adalah mengingatkan kita pada perjuangan-perjuangan leluhur-leluhur kita, pada hebatnya ulama-ulama kita, hebatnya leluhur-leluhur kita beriktikaf, beriadah sama Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mata air asin ini. Harusnya tidak masuk akal, tapi ternyata memang ada dan bisa memfasilai, berwasilah sehingga orang yang kesini minta penyembuhan, ambil air dari sini, sembuh penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab, karena Allah maha agung, maha kuasa, dan maha pemberi. Oke sahabat, sekian yang bisa saya sampaikan. Tetap di channel saya, Gus Blangkon, share, like, dan komen. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.